Menggunakan akal sehat. Semua manusia memiliki akal atau pikiran, namun tidak semua bisa menggunakannya secara baik dan sehat. Saudara-saudaraku, sebelum lanjut, pesan saya, tontonlah video ini hingga selesai supaya tidak salah informasi dan salah persepsi. Sekarang mari kita lanjutkan. Saudara-saudara tentu paham apa itu sains atau ilmu pengetahuan. Sains atau ilmu pengetahuan adalah ilmu yang benar. Artinya ilmu tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Sebenarnya sains itu tidak hanya ada di dunia yang kasat mata saja atau dunia nyata, melainkan juga ada di dunia yang tidak kasat mata atau dunia metafisika yang kebenarannya bisa dibuktikan. Syarat pembuktiannya baik itu sains di dunia nyata maupun sains metafisika adalah bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk membuktikannya. Kemampuan tersebut bisa diperoleh dengan cara belajar. Untuk dunia nyata, belajarnya adalah di sekolah-sekolah formal. Dan untuk dunia metafisika, belajarnya adalah dengan cara berlatih kepada guru metafisika atau guru spiritual yang benar. Guru spiritual yang sesungguhnya, bukan dukun yang memiliki ilmu hitam atau ilmu putih yang menggunakan bantuan makhluk halus. Akan tetapi harus belajar, yaitu dengan cara berlatih meditasi yang benar. Hasil sempurna dari berlatih meditasi adalah merealisasi penerangan sempurna atau berhasil menghancur leburkan kilesa, yaitu berhasil menghancur leburkan kekotoran batin, sehingga sudah tidak mampu lagi berbuat dosa, sudah tidak lagi mampu memproduksi dosa baru. Orang yang hidup di zaman ini sangatlah sulit merealisasi penerangan sempurna, sehingga diperlukan berlatih meditasi lanjutan di kehidupan berikutnya jika yang bersangkutan terlahir kembali sebagai manusia. Rumus dan dalil-dalil dalam sains bisa kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan perhitungan matematika atau perhitungan kalkulus. Sedangkan hukum-hukum fisika dapat kita buktikan kebenarannya dengan mempraktekkan secara langsung. Untuk sains metafisika, sebagian besar dapat dibuktikan kebenarannya oleh orang yang telah mempunyai kemampuan yang cukup dari hasil berlatih meditasi. Namun untuk semua sains metafisika hanya bisa dibuktikan kebenarannya oleh guru agung manusia dan dewa. Beliau mampu melihat dan menyaksikan sendiri kebenarannya. Sebagai contoh, beliau mampu menyaksikan sendiri keberadaan alam neraka maupun keberadaan alam surga yang adalah alam dewa. Bagi orang yang mampu memahami sains metafisik, maka dia tahu persis bahwa sains metafisik itu tidak bertentangan dengan sains fisik. Artinya bisa dinalar dan bisa diterima oleh akal sehat dia. Saudara-saudara, video saya selama ini kebanyakan memang menguraikan tentang masalah-masalah spiritual. Utamanya adalah yang ada kaitannya dengan praktek spiritual sehari-hari atau ada kaitannya dengan praktek pengamalan ajaran agama yang selama ini secara bersama-sama memberi warna yang dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang berasaskan Pancasila. Dalam agama, kalau kita belum mampu membuktikan sendiri kebenaran dari apa yang tertulis dalam kitab suci, maka cara awal atau cara sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan akal sehat kita, supaya kita tidak salah atau minimal memperkecil kesalahan dalam mengamalkan ajaran agama. Amalan ajaran agama yang baik dan benar itu membawa kesejukan, bukan sebaliknya memancarkan hawa panas yang dapat memicu kemarahan orang atau memicu kemarahan kaum yang lain yang berbeda keyakinan. Kebenaran dari ada dan berlakunya hukum universal sebab akibat, hukum tabur tuai atau hukum karma
dan juga kebenaran dari hidup yang tidak hanya sekali itu adalah sesuai dengan sains dan bisa diterima oleh akal sehat. Hidup di neraka atau di surga kekal tidak lebih rasional dibanding hidup yang telah padam sehingga kekal, yang berarti telah merealisasi nibbana yang kekal. Hidup di neraka atau di surga itu, jika saatnya telah tiba, maka akan berakhir juga dan terlahir kembali di alam yang lain yang sesuai dengan karma-karma yang telah diperbuat sebelumnya. Tidaklah mungkin dan tidak masuk akal bahwa orang yang pasti masuk neraka itu adalah orang-orang yang memeluk agama yang salah. Kalau ada agama yang salah, maka secara logika si pembawa agamanya lah yang masuk neraka jahanam nyaris tak terampuni, karena sudah menjerumuskan umat, menjerumuskan banyak orang. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah bisa mengambil benang merah dari ajaran agama sebagai syarat masuk surga, karena kita akan terhindar dari mengamalkan ajaran agama yang salah. Benang merah atau inti dari semua ajaran agama itu adalah memperbanyak perbuatan baik, mengurangi perbuatan jahat, dan berlatih mensucikan hati dan pikiran, tidak dungu dan tidak delusi, agar terhindar dari pandangan yang salah, yang mana semua itu adalah merupakan syarat untuk bisa masuk surga, yang mana tidak bergantung kepada agama yang dipeluk. Masuk surga tidak mensyaratkan kita tahu semuanya, selain karena tidak ada korelasinya, juga karena memang sulit untuk mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui. Seperti misalnya mengetahui kapan alam semesta ini mulai terjadi atau mulai berproses kemunculannya, atau mengetahui berapa banyak persisnya jumlah butir-butir pasir yang ada di bumi ini, apalagi yang ada di semua tata surya atau di semua galaksi yang jumlahnya miliaran itu, dan juga berapa banyak jumlah semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, dan lain-lain yang tidak dapat diketahui. Jadi janganlah khawatir semua orang bisa masuk surga atau tidak akan masuk neraka selamanya, karena kegagalan itu tidak selamanya, melainkan bisa berubah menjadi kesuksesan. Inilah kebenaran dan keadilan yang hakiki, karena yang Maha Kuasa itu adil adanya, karena kalau tidak adil itu berdosa. Demikianlah uraian singkat ini tentang meyakini dan mengamalkan ajaran agama dengan menggunakan akal sehat. Jika Anda tidak sependapat atau tidak sepaham dengan uraian video ini, maka abaikan saja dan lupakan. Anggaplah ini merupakan pengetahuan atau pemahaman yang berbeda dari orang atau dari kaum yang berbeda. Akan tetapi, jika Anda memperoleh manfaat dari video-video di channel ini, silakan klik subscribe dan gambar lonceng yang muncul, atau cari saja di channel YouTube nama Hermanu Hadi, agar bisa dengan mudah menonton video-video saya yang lainnya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Bye-bye.